Berita terkini, grup Zenith baru saja go public. Ketua Arthur Vance mengumumkan dia akan mentransfer setengah sahamnya kepada istrinya dan mitra bisnisnya, Serena Vance. Julian, sejak kamu diadopsi, aku tidak pernah dapat kabar apapun darimu. Kupikir aku tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Papa, apa kita akan membawa Paman Julian untuk bertemu Mama sekarang? Ya, mamamu belum bertemu pamanmu. Arthur, kamu sangat beruntung, Arthur. Kita punya wajah yang sama, tapi kamu yang menjalankan perusahaan besar, menikahi istri yang cantik dan kaya seperti Serena, hidup dalam mimpi. Sementara aku cuma tukang antar yang miskin. Menurutmu kamu harusnya membantu saudaramu sendiri, saudara kandungmu sendiri, tentu saja. Apa yang kamu mau, katakan saja padaku. Jadi beri aku posisi tinggi di perusahaanmu. Kamu tidak punya pengalaman di bidang ini. Mulai dari atas justru akan merugikanmu. Bagaimana kalau mulai dari posisi dasar untuk belajar dulu? Aku ini saudara kandungmu, dan kamu mau aku mulai dari bawah melakukan kerja kasar? Papa, aku takut. Hentikan mobil, diam. Rem sekarang. Arthur. Ini sudah berakhir. Aku hancur. Aku tamat. Tidak. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bisa masuk penjara. Tidak ada kamera. Tidak bisa tidur sama sekali. Polisi, mereka ngapain di sini? Dia sudah sampai. Serena. Suami, apa yang terjadi? Chloe di mana? Aku persis seperti Arthur. Arthur dan putrinya sudah meninggal. Tidak ada yang tahu aku Julian lagi. Katakan sesuatu, suami. Aku sangat menyesal, sayang. Aku tidak bisa menjaga putri kita. Tidak mungkin. Chloe-ku, dia tidak mungkin. Chloe. Sayang, apinya terlalu besar. Kau tidak bisa masuk. Chloe kita. Dia sudah tiada. Mulai hari ini, Arthur, semuanya milikku sekarang, Julian. Grup fans setuju bekerja sama dengan kita. Kekuatan sebenarnya di balik semua ini, ketua fans, akan tampil pertama kali di depan publik bulan depan untuk mempromosikan proyek kita. Grup fans sekarang jadi pemimpin di industri ini. Arthur, tanpa aku, perusahaan sampahmu ini nggak akan pernah dapat proyek sebesar ini. Semua yang kau punya, seharusnya selalu jadi milikku. Nyonya. Selama ini, aku yang mengendalikan Arthur dari belakang. Sekarang saatnya dunia tahu kalau aku ketua grup fans. Apa yang terjadi? Beberapa hari lagi, temani aku ke pemakaman untuk menjenguk Chloe. Baik. Aku bahkan gak sempat pamit sama Chloe, yang kudapat cuma jasadnya yang sudah jadi abu. Dia pasti membenciku. Dia bahkan gak pernah muncul dalam mimpiku. Bagaimana mungkin? Tunggu dulu. Jadi cuma ada satu jasad di mobil itu? Iya. Bukan apa-apa. Tapi di mobil itu ada 2 orang.
ayah dan putrinya, kok cuma satu? Tunggu, Arthur sudah mati, berarti yang keluar Chloe. Arthur, ada apa? Baru ingat sesuatu di kantor. Aku harus pergi urus itu, sayang. Setiap kali aku menyebut Chloe, dia berubah jadi orang yang sama sekali berbeda. Zoe, aku perlu kamu periksa Arthur, cari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan belakangan ini. Nenek Martha dari desa Greenwood, sekitar 13 tahun lalu, mengadopsi seorang gadis yang saat itu berusia sekitar 5 tahun. Dia menamainya Mia. Desa Greenwood. Kecelakaan mobil itu terjadi tepat di dekat desa itu. Lanjutkan. Katanya saat Mia ditemukan, dia menderita amnesia. Nenek Martha juga punya anak laki-laki, Derek Miller. Dia pergi dari desa itu bertahun-tahun lalu dan tidak pernah kembali. Hanya itu yang kami temukan sejauh ini. Masih belum dikonfirmasi apakah dia Chloe. Amnesia. Desa yang sedang kami kembangkan, itu juga desa Greenwood, kan? Ya, Ketua Vance. Aku sudah bekerja terlalu keras untuk semua kekayaan dan status ini. Aku tidak akan membiarkan seorang gadis kecil merusaknya untukku. Papa, kebakaran? Semuanya kebakaran. Papa, Sayang, aku ada perjalanan bisnis keluar kota. Baik, Sebentar lagi, Arthur Vance, Ketua Grup Zenith, Akan tiba di sini kapan saja. baiklah, semuanya, jangan mempermalukan desa kita. Oke. Derek Miller, lama sekali tidak bertemu. Apa yang membawamu ke sini? Ini rumah ibuku. Kenapa aku tidak boleh di sini? Hei, dengar-dengar beberapa waktu lalu, ada yang menanyakan tentang Miamu. Dengar kamu masuk sekolah ternama. Wah, sayang, kamu benar-benar datang. aku di sini untuk melindungi rumah nenek. Kamu tidak akan menyentuhnya. Dia adalah ibu kandungku. Rumah itu juga milikku. Cukup berdebat. Pak Kades Higgins, akhirnya Anda datang. Anda harus membantuku. Anak telantar ini cuma dipungut dari jalanan. Dia berusaha melawan putra kandungnya sendiri untuk memperebutkan rumah. Dia mencuci otak ibuku sendiri. Menipunya begitu parah sampai dia tidak mengenali putra kandungnya sendiri. Apa yang terjadi? Kalau dulu kamu tidak hampir membunuh nenek, dia tidak akan pernah mengusirmu. Hei, dia adalah ibu kandungku. Mana mungkin aku menyakitinya? Tidak sepertimu, bajingan tak berperasaan. Hah, hanya untuk mencuri rumah, kau menjelek-jelekan namaku. Aku dan ibuku membesarkanmu, menyekolahkanmu, hei, dan begini caramu membalas kami. Astaga, tidak mungkin. Mia selalu begitu baik pada Ibu Miller. Derek yang salah duluan. Dia mencuri semua tabungan nenek dan tidak pernah kembali. Nenek hampir tidak bisa membayar pengobatannya. Sekarang dia dengar desa ini akan diakuisisi, dan dia ingin merebut kembali rumah nenek. Pantasan kita tidak melihat bayangannya selama bertahun-tahun ini. Bajingan benar. Dia bahkan menyakiti ibunya sendiri. Ya, betul sekali, beraninya kau berbohong. Dulu, aku terlalu kecil. Aku tidak bisa melawan. Tapi sekarang aku sudah dewasa, aku bisa melindungi nenek. Kamu tidak akan mengganggu kami lagi. Mau berkelahi? Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Hei, hentikan, berhenti berkelahi. Hei, siapa itu? Ketua Vance. Itu dia. Aku tidak ingat. Ketua Vance. Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke desa Greenwood kami yang kecil. Aku mencari seseorang. Ketua Vance, Ketua Grup Vance tidak datang? Pak Kades Higgins, Ketua Grup Vance, hanya orang seperti Ketua Vance yang bisa bertemu dengannya. Kami orang desa tidak bisa seenaknya masuk setiap kali kami mau. Itu Derek Miller. Kamu Derek Miller? Mia, kamu di mana? Bos, Mia ada di sini. Dia sangat mirip Serena.
Aku pasti belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Lalu kenapa aku sangat takut? Kamu baik-baik? Kamu tahu siapa aku? Bos besar yang datang untuk mengambil alih desa kami. Berapa umurmu? Aku diadopsi. Aku tidak ingat apa-apa sebelum itu. Aku bahkan tidak tahu berapa umurku. Ketua Fanse sangat baik padanya. Dia berencana memberikan rumahnya. Ketua Fans. Ya, dia hanya anak telantar yang kami temukan. Aku cucu kandung keluarga Miller. Kamu Menyingkir dari jalanku. Kamu sudah melalui banyak hal. Ambil ini. Lakukan tes paternitas. Kamu sebaiknya berharap kamu bukan Chloe Fans. Atau, katakan saja, Ketua Fans, bagaimana kalau saya ajak Anda melihat zona pengembangan desa kami pertama? kamu juga ikut. Ada yang tidak beres dengan dia. Dia bisa lebih berbahaya daripada Derek. anak telantar itu, dia jelas memiliki hubungan khusus dengan bos. Bagaimana jika dia mengambil kesempatan untuk berbicara dengannya dan mengambil rumah saya langsung dari bawah saya? Tidak mungkin. Bos, Mia ini, Ada urusan dengan saya. dia tidak bisa kabur. Hahaha. Siapa kamu ini? Bos, saya masih perlu mendaftarkan informasi rumah tangga saya nanti. Benar? Apakah Anda ada sesuatu penting untuk dibicarakan dengan Mia? Lupakan, tidak ada apa-apa. Ayo kita pergi. Tunggu. Apa masalahmu? Lepaskan. Masih ingin mendekati bos? Mustahil. Amen. Pergi. Bagaimana mungkin mereka mirip sekali? Kok bisa dia mirip banget sama aku? Cuma lihat dia aja. Aku merasa ada rasa familiar yang aneh. Serena, dia udah beberapa hari ini mondar-mandir di desa Greenwood. Awalnya aku kira dia cuma riset buat proyekmu. Tapi kemarin, aku baru tahu. Dia ternyata lagi menyelidiki seorang cewek dari desa itu. Cewek? Aku kirim fotonya. Dia kelihatan. Kamu juga mikir dia mirip kamu, kan? Awalnya, aku kira itu fotomu waktu masih muda. Sekarang aku ngerti. Dia pasti wanita simpanannya. Dia keluar cari cewek muda yang mirip banget sama kamu. Jadi dia bisa punya kamu yang sekarang dan versi mudamu. Dulu bokapku juga main kayak gitu, jijik banget. Binatang. Arthur benar-benar main serius. Wanita simpanan yang dia gali mirip banget kayak saudara-saudaraku sendiri. Kamu siapa? Pria yang kamu ganggu itu suamiku. Menurutmu aku siapa? Pria yang kamu goda itu suamiku. Kamu kira aku siapa? Berani sekali kamu. Aku tidak kenal suamimu. Tidak kenal? Tidak kenal? Tapi tadi kamu dengue itu mesra dengannya? Tidak kenal, tapi dia begitu mesra denganmu? Suamimu adalah ketua Zenith. Terus kenapa? Kamu punya banyak sugar daddy. Tidak ada apa-apa antara aku dan ketua Fans. Dia memang punya sedikit wajah seperti aku waktu muda. Kamu memanfaatkan wajah cantikmu itu untuk menjadi wanita simpanan suamiku. Kamu tahu, dia memang mirip sekali dengan Mia. Tidak heran, keluarga si Nenek Miller sudah dipermalukan sepenuhnya olehnya. Betul? Aku tidak. Dia juga orang penting. Kalau aku dekat-dekat dengannya, rumah itu sudah seperti milikku. Nyonya, ini pasti salah paham. Mia itu gadis baik. Apa yang kamu bicarakan? Salah paham. Dia sudah suka menggertak orang sejak kecil. Pertama, dia mencuri rumah lamaku. Sekarang, dia mengambil priamu. Dia cuma benalu. Apa hubunganmu dengannya? Oh, aku putra kandung Nenek Martha, dari sisi barat, Derek Miller. Dia cuma anak telantar yang ibuku pungut 13 tahun lalu. 13 tahun lalu. Chloe hilang di tahun yang sama. Mungkinkah dia, Chloe-ku? Kapan kamu diadopsi? Kamu ingat orang tuamu? Aku... Dengar, waktu kami nemuin dia, dia bilang dia punya amnesia. Dia pura-pura aja.
sederhana kok. Dia cuma mau numpang hidup di keluarga kita. Sekarang mereka lagi beli tanah kita. Dia kayak ngerasain duit gampang. Terus dia udah bikin aku sama ibu jadi renggang. Kemarin malam, dia sampai datang bawa pisau terus usir aku dari rumah. Chloe dari kecil emang anak baik. Masa dia bisa ngelakuin hal kayak gitu? Ibu fans, kami nemuin jasad di mobil yang udah jadi abu. Kemungkinan itu putri ibu. Iya, Chloe aku udah meninggal. Gimana mungkin aku bisa salah nganggep cewek? Cewek tak tahu malu ini jadi Chloe? Aku punya separuh dari Zenith. Aku punya wewenang penuh buat akuisisi desa ini. Aku bisa naikin kompensasi kalian 10%. Wah, kita kaya. Itu harta. Bagus, tapi ada satu syarat. Kalian bikin dia bayar. Hei, kamu mencuri rumah lamaku, dan sekarang kamu mencuri suami orang lain? Apa itu yang diajarkan nenek sihir itu padamu? Kamu bahkan tidak pantas menyebut nama nenek. Ketua fans, area ini adalah bagian dari desa kami. Hasil tes sudah keluar, Mia sebenarnya adalah Chloe Vance. Ayo pergi. Siapa Mia? Surat penerimaanmu sudah sampai. Aku? Nyonya, Mia selalu jadi anak yang baik. Dia bahkan diterima di Universitas Crestview tahun ini. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Beri padaku. Pendidikan dan karakter tidak selalu berjalan beriringan. Aku salah. Kumohon, maafkan aku. Kamu baru berusia 18 tahun dan sudah menggoda suami orang lain, membiarkan penyakit sepertimu masuk kuliah hanya akan merusak mahasiswa lainnya. Jangan sentuh aku, kamu membuatku jijik. Nenek selalu menahanmu. Kamu masih belum ingat siapa orang tuamu. Kalian adalah keluargaku. Surat penerimaanku akan segera tiba, dan aku sudah dewasa sekarang. Aku akan pastikan kalian hidup dengan baik. Itu anakku. Mengapa melihatnya menangis membuatku sangat gelisah? Hah? Nyonya janji 10% dari uang ganti ruginya. Kalian sudah nggak mau lagi, aku yang urus. Aku mau. Nyonya, dia pasti akan dapat pelajaran. Jangan sentuh aku. Gadis kecil ini selalu bohong. Mamaku dan ketua fans, mereka berdua dibodohi olehnya. Jangan sentuh aku. Mama, ini apa? Oh, ini tanda lahir Chloe. Kalau Chloe sampai hilang, Mama akan pakai ini untuk mencarimu. Hentikan. Sayang. Sayang, kamu lagi ngapain? Ini luka bakar, bukan tanda lahir. Gimana dia bisa tahu aku punya tanda lahir? Cepat ambilkan air panas, sialan. Cepetan. Sayang, kamu ngapain di sini? Lagi nyangkul kamu basah. Ketua fans, aku benar-benar minta maaf soal ini. Mia ini memanfaatkan kemiripannya dengan istrimu dan mencoba merayumu. Aku akan urus dia sekarang juga. Mereka kayaknya mikir kalau Mia adalah wanita simpananmu. Aku enggak. Diam, mencoba merayuku itu satu hal. Tapi kamu berani bikin istriku marah? Dia sengaja merayu saya untuk menaiki tangga sosial. Saya melihat wajahnya yang sangat mirip dengan wajahmu, dan saya tidak bisa mengendalikan diri. Jadi, saya tidak akan melakukannya lagi, sayang. Kamu berbohong. Saya tidak pernah bahkan melihatmu sebelumnya. Dasar tidak tahu malu, masih muda begitu. Kalau si tua Miller tahu dia membesarkan aib seperti ini, dia mungkin akan mati karena malu. Ketua fans, saya sangat menyesal. Tolong jangan biarkan makhluk memalukan ini menyebabkan keretakan antara Anda dan istri Anda. Saya akan memanggil seseorang untuk membawanya pergi. Seseorang, kemari. Lepaskan saya tidak bersalah. Lepaskan saya tidak bersalah.
Kalau Chloe sudah besar, dia mungkin akan seusia dengannya. Cukup. Suami saya sudah cukup tua untuk menjadi ayahmu. Bagaimana kamu bisa menerimanya? Mengapa saya harus difitnah hanya karena apa yang dia katakan? Kamu masih berbohong meski tertangkap basah. Mengingat kamu sekitar seusia dengan putri saya bisa membiarkanmu pergi. Tapi, kamu harus sendiri merusak wajahmu ini. Kau harus merusak wajah ini sendiri. Dasar bodoh. Apa katamu? Mudah sekali ditipu, percaya semua omongan mereka. Dimanfaatkan seperti orang bodoh dan kau bahkan tidak menyadarinya. Kalau aku putrimu, aku sudah mati karena malu punya ibu yang sebodoh ini. Beraninya kau menyebut putriku. Arthur, bagaimana rasanya melihat istrimu tercinta menyakiti putrimu yang berharga dengan tangannya sendiri? Untuk apa kau berdiri di situ saja? Ibu Miller sudah di sini. Ketua Vance. Ini Martha Miller, wanita yang mengadopsi Chloe. Dia tahu segalanya tentang Chloe. Kalau dia bertemu dengan Nyonya, dia bisa saja bocorkan rahasia. Hentikan. Nenek. Mia kita sejak kecil dia memang selalu lemah. Ini bisa membunuhnya. Kalau mau memukul seseorang, pukul aku saja. Lagi pula aku cuma wanita tua. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Kumohon, kasihanilah anak ini. Sayang, jangan berdiri terlalu dekat, nanti kamu terluka. Mama, jangan ikut campur, ya? Dia tidak tahu malu. Dia merayu suami wanita lain. Dia pantas dipukuli sampai mati. Monster tak berperasaan. Waktu dia masih kecil, kau diam-diam menyiksanya. Sekarang, demi dapat rumah, kau malah membiarkannya mati. Mama, kau sudah gila? Aku putra kandungmu. Rumah itu milikku. Jangan panggil aku mama. Setelah mencuri semua uangku dulu, kau menghilang. Kalau bukan karena Mia, aku sudah lama mati. Dengar baik-baik. Rumah ini hanya boleh jadi milik Mia. Rumah ini hanya boleh menjadi milik Mia. Cukup. Di depan ketua Vance, kau berani memukul ibu kandungmu sendiri? Jangan berani-beraninya kau nodai nama baik desa kita. Pak Kades Higgins, Mia itu gadis yang sangat baik. Kalian semua tahu itu. Sumur yang kita minum airnya, dialah yang menemukannya. Dia diterima di universitas ternama. Dia adalah kebanggaan seluruh desa kita. Ibu Miller, bukan berarti kami tidak mau membantu, tapi orang yang dia langgar adalah sapi perah kita. Bos, tolong, bos, kasihanilah. Wanita ini sudah gila, pergi dari sini. Jangan sentuh aku. Kenapa wanita ini mirip sekali dengan Miaku? Di persimpangan jalan di desa Greenwood, apakah Anda kehilangan seorang putri? Nenek sihir sialan ini. Putri kami sudah tiada selama 3 tahun. Istri saya sendiri yang mengubur abunya. Itu tidak mungkin. Tapi dia persis seperti putri kami. Tenang saja, Nenek. Ya ampun. Kalian berdua sudah benar-benar gila. Cucu perempuan ini sudah menggunakan segala cara untuk menjadi wanita simpanan Pak Vance. Dan nenek ini malah ingin cucu angkatnya sendiri menjadi putri orang lain? Jangan dengarkan omong kosong bajingan ini. Mia kami punya tanda lahir di tangan kanannya. Bentuknya seperti... Cukup. Itu jelas bekas luka bakar, cucu perempuan kesayanganmu. Menggunakan wajah itu, yang persis seperti wajahku, untuk merayu suamiku. Dan sekarang kalian berani mencoba menipuku agar aku mengira dia adalah putriku? Putriku sangat penurut. Mana mungkin dia seperti makhluk tak tahu malu ini? Aku akan katakan sekali lagi. Aku bahkan tidak kenal suamimu. Pertama kali aku melihatnya, aku pikir dia menjijikan. Saat kau merencanakan untuk naik ke ranjang bos kami, kenapa kau tidak merasa itu menjijikan? Berhenti cari-cari alasan, mengakui saja kalau kau salah. Ah, sudahlah. Gadis kecil ini selalu licik. Kalau ibuku tidak begitu tua dan pikirannya tidak begitu kacau, apakah dia akan percaya kebohonganmu? Derek,
Kau tidak tahu malu. Hei, hentikan. Nenek, Ibu Miller. Aduh, Papa, aku takut. Hentikan mobilnya. Diam. Rem mobilnya. tunggu, Mama. Itu berbahaya. Jangan mendekatinya. Dia memanggilku Mama. Chloe sudah tiada selama 3 tahun. Dia itu penyamar. Tidak, itu tidak mungkin benar. Tapi sorot matanya persis seperti Chloe-ku. Mama, aku Chloe. Keluar, semuanya, keluar. Apa yang terjadi di sini? Kepalanya berdarah. Cepat, panggil ambulans. Sayang, dia bukan putri kita. Dia Mia. Bukankah kamu sendiri yang pergi ke kantor polisi dan menerima guci abu putri kita? Kita baru saja di pemakaman menghormatinya beberapa hari lalu. Tapi dia mengaku dia Chloe. Dia melihat foto keluarga itu di dompet kita sebelumnya. Chloe, aku sudah ceritakan padanya. Soal perselingkuhanmu, itu akan kita urus nanti. Panggil ambulans. Saat dia bangun, aku akan tanyai dia sendiri. Nyonya, ambulans tidak akan sampai tepat waktu. Bagaimana kalau kita bawa dia ke klinik desa kita dulu? Cepat, bawa dia ke sana. Ayo, semuanya, bantu di sini. Ayo, ke klinik. Cepat. Singkirkan dia, sekarang. Ya, Pak, segera. Zoe, bisa kamu periksa Arthur untukku? Kenapa kamu menyelidiki kecelakaan mobil waktu itu? Dan juga, bantu aku melakukan tes paternitas. Oke. Dengan siapa? Mama. Antara aku dan Mia. Apa? Kenapa kamu melakukan tes paternitas dengan wanita simpanan kecil itu? Nanti aku jelaskan. Aku harus pergi. Kamu tadi bicara dengan siapa? Kamu langsung menutup telepon begitu melihatku? Jangan khawatir. Aku tidak sepertimu. Aku takkan pernah merendahkan diri sampai melakukan hal serendah perzinaan. Sayang, kamu jangan sampai tertipu olehnya. Chloe kita sudah 3 tahun, wanita itu sangat licik. Dia sengaja berpakaian persis sepertimu dan berkeliaran di sekitarku. Dia mencoba segala cara untuk mengorek informasi tentang Chloe dariku. Hanya untuk menunakkan hatimu, agar dia bisa masuk dengan mudah dan melayaniku bersamamu. Tapi sayang, jangan khawatir, sekarang aku sudah sadar, aku takkan tertipu lagi olehnya. Di hatiku, hanya kamu satu-satunya wanita. Aku lelah. Sayang, Jangan ikuti aku. Bisa tolong lakukan tes paternitas untukku? Pasangan ini memang luar biasa. Luar biasa. Mereka sudah berkali-kali melakukan tes paternitas hari ini. Pasangan itu? Maksudmu apa? Suami ibu fans. Baru saja melakukannya hari ini. Tes paternitas. Arthur. Tunggu. Arthur bertingkah aneh banget sekarang. Serena ada di sana sendirian. Dia dalam bahaya besar. Ayo pergi ke desa Greenwood. Hahaha. Derek, tolong aku. berhenti di situ. Kau akan membantuku. Selain rumah itu, aku bisa menambahkan. Pak Fans, kau yang bilang. Takkan ada yang menolongmu sekarang.
Suara apa itu? Ya ampun, Chloe. Pembunuh. Kau membunuh ayahku 13 tahun yang lalu. Apa yang terjadi di sini? Lepaskan dia. Dia sudah mengalami gangguan jiwa sejak kecil. Dia baru saja mengalami episode yang agresif. Dia perlu diawasi terus-menerus. Di sini tidak aman. Sayang, keluar dari sini. Mama, Kalau kamu ingin nenekmu tetap aman, tutup mulutmu. Chloe. Kamu Chloe saya, kan? Saya sangat menyesal atas cara saya memperlakukan kamu sebelumnya. saya bukan Chloe. Tidak, kamu adalah dia, kamu mirip sekali dengan saya, dan kamu memanggil saya Mama. Saya hanya bicara nonsens selama episode. Kamu masih dendam pada saya? Maaf, saya sudah menghubungi sekolah. Saya sudah bilang, saya bukan Chloe. Kamu adalah dia. Ekspresi di mata kamu sama seperti cara Chloe biasa melihat saya. Kamu dalam masalah? Ada orang yang mengancam kamu? Aku cuma berpura-pura. Aku cuma Mia Liu. Aku bukan Chloe fans. Sayang. Sudah kubilang wanita itu berniat jahat. Ayo kita pergi. Bagaimana kalau dia kambuh lagi dan menyakitimu lagi? Kamu sedang apa? Sayang. Mereka akan lama di sana. Ayo kita jalan ke depan. Baik. Jadi, kalian berdua kenal bagaimana? Ya, benar. Benar. Perusahaan saya sedang mengerjakan proyek bersama dengan grup fans di sini. Saya ke sini untuk kunjungan lapangan, dan kami tidak sengaja bertemu. Proyek itu baru dimulai sebulan yang lalu. Kamu baru kenal dia selama sebulan, dan kamu sudah selingkuh? Hanya saja, dia mirip sekali denganmu, sayang, aku selingkuh, karena aku terlalu mencintaimu. Kalian berdua cepat sekali. Kalian baru kenal 1 bulan, dan sudah sedekat ini? Dia tahu kamu punya putri. Kamu bahkan tahu dia punya gangguan jiwa. Ya, kamu tahu? Setelah berhubungan, kami ngobrol sedikit. Akhirnya kamu angkat telepon. Apakah Arthur masih di desa Greenwood? Dia ada di sebelahku. Segera menjauh darinya sekarang. Dia juga sedang membandingkan DNA-mu dengan DNA Mia. Dia sedang bertingkah sangat aneh saat ini. Jauh-jauh dari dia, sekarang, dia sedang menyelidiki DNA-mu, sekarang. Apa katamu? Zoe? Mungkin sinyalnya hilang, karena pembangunan baru-baru ini sering terjadi di sekitar sini. Apa yang baru saja dikatakan Zoe? Apakah Arthur benar-benar menyelidiki DNA-ku? Dengan siapa dia membandingkannya? Mungkinkah dengan Mia juga? Sayang, Kenapa kamu tiba-tiba menggali-gali soal kecelakaan mobil itu? bagaimana kamu tahu soal itu? Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku? Sepertinya kamu sudah tidak berguna lagi. Tidak berguna. Chloe. Mama, Tidak apa-apa, Chloe. Jangan takut, Mama ada di sini. Jangan takut. Dia mengalami episode lagi. Telepon polisi, sekarang. Pak Vanse, kamu yang menyuruhku melakukan ini. Kamu tidak bisa begitu saja mengorbankanku sekarang. Ketua fans? Diam. Arthur, kau menyuruhnya membunuh seseorang. Tidak, Arthurku selalu begitu lembut dan baik. Dia tidak akan pernah membunuh siapapun.
Aku tadinya mau membiarkanmu hidup beberapa hari lagi, tapi kau malah minta sendiri, Asisten Carter. Ketua Fanse. Ibu dan anak perempuan itu, mereka sudah menjadi beban. Ibu dan anak perempuan? Maksudmu apa? Persis seperti yang kau pikirkan. Mia adalah Chloe Fanse. Tidak, jangan berani-beraninya kau sentuh dia. Arthur, kau ayah kandung Chloe, monster. Jadi aku yang monster? Orang yang merobek surat penerimaannya hari ini, menghancurkan masa depannya, dan menginginkannya mati, adalah kau, ibu kandungnya. Aku hampir merasa kasihan padanya. Orang tua kandungnya sendiri menginginkannya mati. Aku minta maaf. Mama sangat minta maaf. Serena, Wajah ketua Fanse benar-benar merah padam. Iya, Dia ada di sana, memeluk wanita simpanannya, dan memanggil istrinya sendiri Mama. gak heran dia marah sekali. Betul sekali. Kalian sedang membicarakan Arthur Fans dari grup Zenith? Mereka sekarang di mana? mereka ada di klinik. Di sana. Klinik? Iya. Aku tahu pasti ada sesuatu yang buruk terjadi. Ayo, cepat. Ayo, kita lihat ke sana. Kalian mau apa? Aku ketua grup fans. Lepaskan putriku, sekarang. Derek Miller, aku ketua grup fans. Aku punya pengaruh lebih besar dalam akuisisi desa kalian daripada Zenith, jauh lebih besar, dan pembunuhan adalah kejahatan. Kalau kalian dengarkan mereka, membunuhnya tidak sebanding risikonya. Diam kau. Bodoh. Pakai otakmu sekali saja. Ketua grup fans. Kalau benar itu dia, aku sudah menikah dengannya lebih dari 10 tahun, masa aku tidak tahu? Sekarang kita sudah terlibat bersama. Jangan ambil risiko. Lakukan sekarang, cepat. Kau bohong padaku. Chloe? Serena. Serena. Tahan mereka. Dokter, selamatkan dia, sekarang. Serena. Kalian binatang. Dia yang menyuruh kami, aku tidak terlibat. Arthur. Tunggu dulu. Ketua Fans adalah sapi perah desa kita. Kalau kau ganggu dia, bagaimana rumah kami akan dibeli? Kau tidak boleh memukulnya. Zoe, apa yang kau lakukan? Zoe, jangan kira karena kau hebat di kota Ateria lalu kau berkuasa di sini. Aku yang berkuasa di sini. Lepaskan aku, sekarang. Lepaskan dia. Siapa kau ini? Mengancam aku? Kalau aku ingat dengan benar, untuk proyek pembelian desa kalian, grup Zenith hanya punya 20%. Grup Fans lah yang memegang 80% saham mayoritas. Benar. Ketua grup fans sangat menghormati Pak Fans kita. Kalau berani sentuh dia, kau tamat. Tapi sekarang, dia mungkin orang terakhir yang ingin dia temui. Apa maksudmu? Aku bawa barang-barangmu. Maksudnya adalah, Aku adalah ketua grup fans. Sapi perah berharga kalian telah menyeberangiku, bagaimana denganmu? Kau juga mau berurusan denganku? Itu pasti stempel pribadi ibu fans. Sama persis dengan yang ada di kontrak yang Pak Kades Higgins pegang. Cocok banget. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Kami cuma orang desa yang tidak tahu apa-apa. Mohon jangan marah kepada kami. Ya, benar. Kami bisa saja terhubung dengan kalangan atas. Semua ini gara-gara kamu? Tidak mungkin. Kamu cuma ibu rumah tangga yang hanya tahu masak. Bagaimana mungkin kamu kepala grup fans? Omong kosong. kamu benar-benar berpikir kamu mengandalkan kemampuan sendiri untuk mendapatkan deal dengan grup Fans? Perusahaan kecilmu yang menyedihkan berjalan baik 13 tahun lalu. Tetapi beberapa tahun ini, sudah lama bangkrut tanpa Serena. Kecelakaan mobil itu pasti membuat otakmu rusak. Bagaimana kamu bisa jadi sangat berbeda sekarang? Kamu jalang, kamu sengaja menyembunyikan ini dari aku? Apakah kamu selalu berpikir aku tidak cukup baik untuk kamu? Kamu hanya mempermainkan aku? Berani sekali kamu bahkan bertanya? Ketika kamu baru mulai,
Serena tidak ingin musuhmu menyasar kamu, jadi dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Selama ini, di belakang layar, dia melindungi kamu dari banyak masalah, kamu tidak tahu. Dia akan memberitahu kamu kebenaran setelah kamu sudah benar-benar stabil. Dan lalu apa? Kami mendapat kabar kamu selingkuh, kamu binatang. Dan lalu kamu mencoba membunuhnya dengan belati itu. Tolong. Serena, sayang, aku tahu kamu masih mencintai aku. Hasil tesnya bilang apa? Mereka mengkonfirmasi dia adalah putri kamu. Tunggu, kapan kamu punya anak di belakang aku? Dia Chloe? Apa? Sayang, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku juga tidak tahu. Chloe adalah putri kita. Mohon maafkan aku, sayang, hanya sekali ini. Serena, jangan percaya kebohongan dia. Sayang, suruh mereka melepaskan aku. Zoe, kamu tidak perlu membasahi tanganmu untuk binatang ini. Tetapi aku perlu. Bicara, kamu siapa sih? Tamparan ini untuk putriku. Dan yang ini untuk suamiku. Katakan sekarang, siapa kau sebenarnya? Aku Arthur. Kau mencuri hidupnya. Kau tak pantas menyandang nama itu. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Siapa kau? Kau gila, wanita gila. Keluarkan dia dari sini. Sekarang. Diam di tempat. Serena, kamu harus tenang. Zoe, aku sudah tenang. Dia pasti bukan Arthur. Maksudmu apa? Arthurku selalu lembut dan sopan. Sejak kecelakaan mobil itu, Arthur, kita sudah pulang. Sekarang aku benar-benar yakin, kau adalah penyamar. Kecelakaan mobil itu membuatku trauma. Wanita gila. Buat dia diam. Serena, bagaimana kau bisa yakin dia palsu? Saya hanya curiga sebelumnya. Sampai sekarang, ketika Zoe mengungkapkan siapa saya, kamu yang memberitahu saya, kamu adalah penyamar. Apa maksudmu? Arthur saya. Dia tahu siapa saya sejak awal. Kontrak yang begitu besar. Bukankah kamu harus senang? Mengapa wajahmu begitu panjang? Apakah kamu mencoba membantu saya? Dan kembali diganggu oleh rubah-rubah tua itu? Kamu tahu? Setelah semua kali kamu membantu saya, bagaimana saya bisa tidak memperhatikan? Saya menyimpan diam. Kamu tidak marah? Jika kamu tidak ingin menjadi publik, kamu pasti memiliki alasanmu. Saya percaya padamu. Satu hal yang tidak pernah boleh kamu lakukan adalah menggunakan selingkuh sebagai alasan untuk menyembunyikan Chloe dari saya. Kamu tidak tahu betapa Arthur mencintai saya dan Chloe. Betapa dia menyayangi keluarga kita. Untuk berpikir saya benar-benar mencurigai Arthur selingkuh. Serena. Zoe, telepon polisi. Jangan dengarkan kebohongannya. Saya adalah Arthur Vance. Wajah ini adalah bukti hidup. Dia hanya ingin membunuh saya untuk uang. Ini adalah tuduhan tanpa dasar. Hei, itu benar. Tidak ada saksi atau bukti fisik sama sekali. Ya, bagaimana kamu bisa membuktikannya? Saya adalah saksi. Chloe. Tenang, santai saja. Jangan bergerak. Dia bukan papa. Dia saudara kembar papa. Julian. Saudara kembar? Tapi aku kira Arthur itu yatim piatu. Chloe, apa yang terjadi? Setelah Julian diadopsi, dia tidak pernah bertemu papa lagi. Papa pikir mereka tidak akan bertemu lagi, jadi dia tidak pernah memberitahumu. Tapi hari itu, Julian sedang menonton berita keuangan dan melihat papa, dia menghubunginya. Papa sangat senang. Kenapa kamu yang bisa menikahi wanita cantik dan bertemu denganmu? Kenapa kamu yang dapat wanita cantik kaya? Papa, aku takut. Lalu, hentikan mobil. Diam. Rem. Aku ketakutan, hampir menangis. Begitu kalian semua hilang, Tidak ada yang akan tahu apa yang kulakukan. tapi papa menyuruhku untuk tidak menangis. Diam-diam. Lari. Lari dan jangan bersuara.
Jadi abu yang kukubur adalah abu Arthur. Mama, maafkan aku. Kalau saja aku lebih berani saat itu, Papa mungkin tidak akan mati. Ini bukan salahmu, Chloe. Yang benar-benar bersalah adalah si brengsek itu. Serena, Mama, lepaskan aku akan bunuh bajingan itu. Serena, bukannya kamu sendiri yang bilang, buat orang brengsek kayak dia, nggak sepadan sampai tanganmu berdarah-darah. Serahkan dia ke pihak berwajib. iya, Mama. Aku yakin Papa juga nggak mau kamu kayak gini. Bawa dia pergi. Antar dia ke kantor polisi bareng 2 orang di luar itu. Ketua fans, aku tahu aku salah. Kumohon, lepaskan aku kali ini saja. Hanya untuk percobaan pembunuhanmu terhadap Chloe, kau pantas mati. Ibuku membesarkanmu dengan tangannya sendiri. Aku satu-satunya putranya. Aku masih harus merawatnya di masa tuanya. Kumohon, selamatkan aku. Beraninya kamu menyebut-nyebut dia? Pernah nggak sehari pun kamu jadi anak yang baik buat dia? Mama, walaupun dia selalu menyiksaku, Nenek selalu baik padaku. Tapi dia tetap putra kandung Nenek. Gimana kalau kita tunggu Nenek sadar dulu baru urus dia, oke? Baiklah, kita lakukan seperti katamu. Hei, bangun. Kita berdua sudah hancur juga. Mending kita kerjasama dan berjuang keluar dari sini. Aku nggak kayak kamu. Aku punya ibuku yang melindungiku. Ketua fans nggak akan berani sentuh aku. Dasar idiot. Kamu menyiksa putrinya dan mencoba membunuhnya. Dia mau kamu mati dan dikubur. Nggak mungkin dia akan melepaskanmu. Terus kita harus gimana? Mama, Dasar gadis bodoh, wanita tua sudah bangun. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Aku sangat menyesal. Kamu merawat putriku dengan sangat baik selama dia tumbuh besar, tapi malah aku yang melakukan banyak hal untuk menyakitimu. Mia memberitahuku segalanya. Ini bukan salahmu. Ini semua salah penipu sialan itu yang menyakitimu. Nenek, apa yang akan kau lakukan terhadap Derek? Biarkan dia membusuk di penjara dan merenungkan perbuatannya. Itu lebih baik daripada dia menyakiti orang di luar sini. Julian dan Derek sudah pergi. Kejar mereka. Jangan bergerak. Berperilaku baik dan bergerak lebih cepat. Chloe, Lihat, aku baik padamu, kan? Aku menyatukanmu kembali dengan putrimu. kamu binatang. Julian, Apa yang kau inginkan? Dapatkan mobil untukku sekarang juga, dan isi bensinnya. biarkan mereka pergi dulu. Kamu berani menawar denganku? Baik, akan katurus segera. Aku baru saja memikirkan sebuah permainan yang jauh lebih seru. Serena, antara kamu dan mereka, hanya satu pihak yang bisa bertahan. Jika kau berani menyentuh salah satu dari mereka hari ini, aku akan membunuhmu. Julian, kau gila. Bukankah kita setuju hanya mencuri mobil dan kabur? Kalau kita sudah mulai, kita harus tuntas. Serena, pilih. Kamu mati, atau putrimu mati? Tidak mungkin. Aku sudah muak dengan kegilaan ini. Aku ingin hidup. Kembali ke sini. Kau sampah, tak berguna. Lakukan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Mama, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Serena, aku tahu aku salah. Aku tidak mau dihukum mati. Kumohon, pertimbangkan bahwa aku adalah satu-satunya keluarga Arthur yang masih hidup di dunia ini. Tolonglah aku. Diam, kau tidak pantas mendapatkannya. Serena, aku tahu aku salah. Serena, Turun ke sana dan minta maaf pada Arthur. Serena, jangan pergi. Aku tidak mau mati. Serena, kembalilah. Papa, Mama dan aku, serta Nenek, datang menjengukmu. Sekarang aku benar-benar baik-baik saja. Aku sudah menyelesaikan studiku. Dan aku membantu Mama mengelola perusahaan. Aku bahkan secara resmi menjadikan Nenek sebagai nenekku sendiri. Sekarang kami bertiga menjadi keluarga lagi. Arthur, sekarang kami benar-benar baik-baik saja.
Bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu di sana?